wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hilana min amrina rasadan. Ya, jadi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya, acara ini tetap berlangsung. Insya Allah, nggak tahu kapan terakhirnya, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu adalah program ini Allah, surat 57 ayat 22-23. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Berkat perjuangan mereka lah kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran, nikmatnya ilmu Al-Quran, nikmatnya mentadaburir Al-Quran, sehingga ceritanya nggak bisa habis dibahas sampai dunia ini kiamat. Hari ini kita berusaha untuk membahas bagaimana judulnya apa, Ndra? Mensyukuri nikmat Allah, ya. Nah, kita kadang-kadang kita lupa. Saking sibuknya di dunia ini, kita lupa. Kenapa sih kita harus bersyukur sama Allah, ya? Makanya Allah bilang di surat 14 ayat 7, la in sakartum la azidannakum. Terus apa lagi? Anil wa in kafartum inna azabi lasadid. Artinya apabila kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmatku. Apabila kamu tidak bersyukur, akan aku azab kamu. Ya, nah ini pegang kalimat ini. Kenapa? Bersyukur itu semuanya kita datang di dunia ini udah disiapin sama Allah. Nggak usah susah-susah. Nggak ada yang susah dengan kalimat Allah. Kenapa nggak susah? Ya, Allah udah bilang di surat 31 ayat 20, aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Lahir dan batin. Surat 15 ayat 20, di situ juga tertulis, bahkan hewan-hewan yang bukan kamu pemberi rezekinya aku kasih, aku tundukkan untuk kamu. Bagaimana mengolahnya terserah. Asal sesuai di jalan Allah. Ya, terus sudah gitu lautan. Surat 35 ayat 12. Ada pembatas antara yang asin, ada yang tawar. Untuk nikmatku untukmu, supaya kamu dapat merasakan makanannya. Dapat merasakan apanya lagi? Perhiasan-perhiasannya. Bagaimana mengolahnya? Allah udah bilang, Allazi alamal bil kalam, alamal insana malam ya'lam. Aku akan mengajarkan kamu dengan pena. Dan akan mengajarkan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi kita udah diajarin sama Allah secara nggak langsung. Kalimat-kalimat Al-Quran itu udah ada. Diajarin. Tapi kita nempuhnya salah nih. Yang kita pilih tempuhan dunia. Sehingga apa? Kata Allah, susah. Susah. Ya. Susah sama sekali. Misalnya, pertanyaannya, Allah udah bilang di surat 56 ayat 68. Siapakah yang menciptakan benih tumbuhan? Siapakah yang menumbuhkan tumbuhan itu? Lanjutannya, Allah. Ya. Jadi kita tugasnya apa? Cuman menanam sama menyiram, ngasih nutrisi. Susah nggak? Nggak susah. Bahkan orang-orang tertentu dari kalimat ini dia bikin yang namanya Institut Pertanian Bogor, yang pendidikannya 5 tahun atau 6 tahun, apalagi ditambah gelar doktornya. Padahal gampang ilmunya. Semuanya udah disiapin sama Allah. Ya, orang bikin lagi terbentuknya manusia, ditanya lagi,
di surat 56 ayat 58. Siapakah yang menciptakan benih manusia? Allah. Dibikin caranya bagaimana segala macam. Hingga timbullah dunia pendidikan yang namanya kandungan, embriologi, segala macam. Padahal nggak susah. Kalimat Allah apa? Dalam proses kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dari air mani itu menjadi daging, kemudian daging menjadi tulang, kemudian tulang itu diliputin, ada yang selamat lahir, ada yang sampai umur tua, sampai pikun segala macam, udah diterangkan. Ya, surat 22 ayat 5, surat 23 ayat 12 sampai 14. Pertanyaannya, sampai diciptakan itu apa? Pendidikan dunia kedokteran. Sampai sekian tahun. Sampai ditambah doktor, ditambah segala macam. Pertanyaannya, ya, susahkah itu ilmu? Enggak. Kalau berfilosofi dengan filosofi Allah, bisakah dipersingkat pendidikan dunia ini dengan filosofinya Allah? Bisa. Kapankah itu terjadi di dunia yang sekarang ini? Makanya Allah bilang, ya, surat 6 ayat 67, likulli nabain mustaqarra wa sawfa ta'lamun. Kamu akan melihat kebenaran-kebenaran Al-Quran itu dengan perjalanan waktu. Yang tadinya nilai jual kayak kita sebagai dunia kedokteran harus dengan workshop, harus dengan seminar. Pertanyaannya, kan kita susah tuh harus datang. Workshop, seminar, bayarannya mahal. Sekarang kita bisa buka di internet. Gampang nggak? Gampang. Coba bayangkan kalau seluruh kemajuan ini dengan filosofinya Al-Quran 100 tahun atau 200 tahun yang lalu kejadiannya. Dunia ini makin maju nggak? Tambah maju nggak? Pesat sekali majunya. Gampang nggak? Gampang. Murah nggak? Murah. Karena semuanya dengan kalimat Allah. Semuanya udah tersedia. Ya. Nah, kalau kita gampang hukumnya lagi, ada orang yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ya, Allah udah bilang, kita nggak boleh iri. Kita nggak boleh itu nikmat Allah, tapi berstrategilah bagaimana supaya kita berhasil seperti dia. Makanya Allah bilang di surat 12 ayat 53, sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada kemaksiatan atau kemungkaran, kecuali hawa nafsu yang diridhoi Allah. Udah jelas. Jadi kalau kita melihat ke atas orang kaya, nggak usah kaya. Bagaimana kita kaya dengan bersedekah? Bagaimana kalau seandainya kita memandang ke bawah, ya orang ada lebih susah, kita baru sadar, oh nikmat Allah ternyata cocok untuk saya sekarang ini. Jadi kita bersyukur terus. Pernah ada pasien saya bilang, dok, saya udah dicerai, nggak punya anak, kena sakit kanker lagi. Ibu, kalau ibu berkeluh kesah, Bu, ibu seharusnya berkeluh kesah ya, ibu perhatikan yang di bawah tuh, Bu. Ada anak orang yang baru lahir, Bu, kena kanker mata, Bu. Buta dua-duanya, Bu. Buta matanya dua-duanya. Jadi ibu mau ngeluh kesah bagaimana, Bu? Dibandingkan anak itu. Baru nongol aja, 6 bulan atau setahun kena kanker mata, hilang matanya dua-duanya. Bersyukurlah, Bu. Bersyukur. Kalau dibilang susah, ya, kita hidup ini susah dengan kalimat Allah. Masih ada yang lebih susah. Yaitu sperma dulu waktu yang membentuk kita pada waktu berjuang. Sperma itu kita bertarung di antara 10 juta. Susahnya bukan main. Sekarang kita di dunia ini yang udah berhasil bertarung di antara berapa orang sih? Enggak sampai jutaan. Kalau udah berkeluh kesah, sperma dulu setengah mampus dia bertarung untuk supaya dilahirkan ke dunia ini. Nah, dengan itulah insya Allah kita akan merasakan syukur terhadap Allah. Ya, terus enggak. Caranya bagaimana? Hati-hati. Di sini ada 2 item,
Ya, surat An-Nahl 1678. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi kita harus latih panca indera ini. Nggak boleh melihat yang terlalu tinggi. Nggak boleh melihat yang ini. Bagaimana kalau kita mau menambah syukur itu? Latih panca indera ini semuanya menuju jalan Allah. Walaupun kita terbatas segala macam, semuanya ditujukan ke jalan Allah. Sesuai kita pada waktu sholat. Janji pada waktu sholat. Surat 6 ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat 6 ayat 79. Inni wajahtu wajia lillahi fatara samawati wal ardi musima wa ma'ana minal musyrikin. Nah, ini yang kita sering lupa. Mengolah ini kita sering lupa. Apapun yang dikasih Allah itu adalah karena Allah. Diambil juga karena Allah. Kalau orang ini, orang apa yang di luar Muslim, yang di luar mempelajari, yang tidak mempelajari sesuai dengan Al-Quran, pada waktu coba ini dia kaing-kaing, teriak-teriak dia. Kenapa? Berfilosofinya bukan filosofi Allah. Ya, berfilosofinya dengan kalimat ketakutan. Makanya Allah bilang di surat 23 ayat 64, ya, orang yang tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, pada waktu dicoba, entah itu berupa sakit, entah itu berupa kematian, dia teriak-teriak minta, ya Allah balikan aku ke dunia ini. Kenapa? Nggak syukur dia. Ya. Nah, itulah yang kita harus dilatih, dan dilatih. Sehingga semuanya akan menjadi baik dengan kalimat Allah. Jangan kita bilang seperti surat 23 ayat 78, surat 67 ayat 23, ya. Karena nggak pernah dilatih dia, jadi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, bagaimana kita bersyukur itu? Latih dengan kalimat Allah. Misalnya, maaf, yang hadir di sini ada yang pernah kena kanker payudara. Latih dengan kalimat Allah. Temukan sedini mungkin. Sehingga dengan kalimat Allah yang di surat Atin 95 ayat 4, kita bisa olah dengan kalimat yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Kita dicoba sama Allah dengan kalimat COVID. Balikan lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita bangkitkan dengan cara yang sederhana, yang mudah, yang murah untuk seluruh alam, yaitu dengan zikir. Pertanyaannya, apakah dengan zikir itu kita nggak berusaha? Usaha. Usaha. Bahkan usaha dengan zikir itu lebih hebat. Yang nggak bisa diinin dengan akal. Alladzina amanu wa tatmainu qulubihim bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainu qulub. Surat 13 ayat 28. Ingatlah, dengan kamu mengingat aku, kamu akan, jiwamu akan tenang. Surat Al-Baqarah 152. Fazkuruni askukum waskuruni wala takfurun. Ingatlah dengan mengingat aku akan mengingat kamu. Bersyukurlah dan jangan kamu kufur nikmatku. Pegang itu. Nah, kalau seandainya kita mengingat Allah, kita harus menjalankan perintah dan larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Karena Allah sudah bilang di surat 76 ayat 1 sampai 2, ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur. Kamu saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran dan penglihatan. Perintah dan larangan. Perintahnya apa? Ada di Al-Quran. Larangannya apa? Ada semua di Al-Quran. Jadi kalau kita semua ini mau selamat, mutlak
Apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Makanya Allah bilang di surat 49 ayat 11, surat Al-Baqarah 216, ya, di situ dibilang, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Misalnya apa? Ya, kita disuruh puasa. Cara logika buruk kan, lemah kan kita. Tapi dengan menguatkan diri bahwa itu adalah perintah Allah, sehingga apa? Bagus. Imun kita naik, berarti naik. Sekarang Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir sama Nabi Ibrahim sama suaminya. Buruk nggak? Buruk. Mati nggak? Mati secara logika. Tapi ditanya, ya suamiku, kamu meninggalkan aku ini suruh siapa? Suruh Allah. Samina wa atona. Pasti yang disuruh Allah itu ada sumber-sumber kebajikan yang tidak terhingga. Nabi Ismail disembelih, ditanya, ya ayahku, suruh siapa ini? Padahal aku adalah anak yang diharap-harapkan, yang didoakan untuk lahir ke dunia ini. Kenapa aku disembelih? Suruh siapa? Suruh Allah. Samina wa atona. Pertanyaannya, ada nggak kita seperti itu? Nggak ada. Di mana syukur kita sama Allah? Dari Allah, kembalinya ke Allah. Kalau diminta, ya harus jalanin. Caranya bagaimana? Ada di Al-Quran, titik perintah dan larangan. Oleh karena itu, perintah dan larangan ini kita harus latih. Sehingga kita selalu akan berkata, bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Oleh karena itu, orang Islam itu sangat istimewa. Dikasih dia cobaan, bersabar. Makanya Allah bilang, wabashiri sabirin. Al-Baqarah 155. Innallaha ma'as-sabirin. Surat Al-Baqarah 153. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, terus surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apabila orang yang bersabar, akan aku kasih pahala tanpa batas. Nah, jadi bersabar. Kalau kita dikasih kelebihan, bersyukur. Caranya mensyukurinya bagaimana? Pakai itu untuk berlebih di jalan Allah. Sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu Allah bilang di surat 81 ayat 27, ya, surat 68 ayat 52, surat 38 ayat 87, in huwa ila dzikru lil alamin. Tanda syukurnya itu kita harus pakai untuk rahmat bagi seluruh alam. Pakai untuk menjalankan seluruh kalimat Allah. Kenapa? Kalau kita sekali lagi tidak bersyukur, hati-hati. Hati-hati nggak menjalankan kalimat Allah. Aku akan mengkasih kamu beban di dunia ini dan beban di akhirat. Sebagai beban. Yang kemarin sudah saya katakan, bebannya itu berupa apa? Kita ngikutin emosi kita nih. Membeli barang-barang mewah. Pada saat kita udah nggak berdaya, itu jadi beban kita. Bayarnya pajak, bayarnya segala macam, keserempet mobil mewah aja misalnya, harga 2 miliar atau Lamborghini harga 20 miliar keserempet, bakal nyusahin kita itu. Lecet dikit bakal nyusahin kita. Apakah itu yang harus kita perjuangkan? Apakah kita harus mengikuti hawa nafsu di dunia ini dengan sepengetahuan Allah, dengan seizin Allah? Surat 45 ayat 23, tidakkah kamu perhatikan orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhannya dengan sepengetahuan aku? Coba bayangkan. Dilihatin aja sama Allah. Nggak berpedoman sama Allah, ditutup terus sama Allah. Nggak ada kita mau koreksi, ditutup terus. Sehingga apa? Akan timbullah kalimat tidak bersyukur. Akan timbullah surat 23 ayat 24. Berteriak-teriak waktu dicoba. Nah, ini hati-hati.
Terus enggak? Bersyukur berarti kita mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita dengan kekuatan iman dan meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Kita dapat mensyukuri dengan cara berzikir, dengan lisan kita dapat mengucapkan alhamdulillah, dengan hati yaitu meyakini bahwa segala bentuk nikmat dan berkah datangnya semata hanya dari Allah. Dan kita dapat mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan kita, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Udah ada ini di surat Al-Insan 76 ayat 1 sampai 2. Segala bentuk syukur kita merupakan rasa terima kasih kita. Alhamdulillah kita lahir di dunia ini. Alhamdulillah kita segalanya dicoba di dunia ini untuk mendapatkan wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Surat 10 ayat 25, yaitu nilai tertinggi surga yang seluas lautan nikmatnya. Sedangkan kehidupan di dunia ini adalah satu dari nikmatnya Allah. 99 kita, waduh, kenapa kita nggak mau coba menuju ke sana? Sebagai rasa syukur, sebagai nilai perjuangan kita menuju jalan Allah. Dengan nikmat yang tidak terhingga dikasih sendiri sama Allah. Pembelinya Allah sendiri. Ruginya kita kalau nggak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Terus enggak? Doa Nabi Sulaiman dikasih kekayaan yang begitu hebatnya, bisa menyuruh jin untuk mencari sumber-sumber kekayaan yang ada di laut. Surat 21 ayat 81. Terus bisa membuat bangunan-bangunan. Ya, bisa bikin masakan, kuali masakannya sebesar lapangan tenis. Surat 34 ayat 13. Apakah dia mengingkari nikmat Allah? Tidak. Bahkan dia berdoa, Robbi auzini askuro nimatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala sholihan tardohu wa adhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Doanya. Adakah kita dikasih jabatan terus kita berusaha mempertahankan jabatan itu dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan segala hukuman, segala macam? Nabi Sulaiman apa sih hebatnya? Adakah yang sehebat sekarang seperti Nabi Sulaiman? Bahkan Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, kalau engkau memberikan izin untuk memberikan seluruh kekuasaan yang tidak akan dirasakan oleh semua setelah generasi saya, akan aku pertahankan itu untuk menuju jalanmu, ya Allah. Surat 38 ayat 35. Ya Allah, berikan aku kekuasaan yang tidak bakal dirasakan lagi oleh generasi setelah aku. Tapi apakah dia enggak mempergunakan seluruhnya yang dikasih Allah itu dengan doanya menuju rahmat bagi seluruh alam. Sekarang kita bagaimana sekarang ini? Enggak. Mempertahankan. Dengan cara-cara yang bukan dengan kalimat Allah. Akibatnya apa? Musibah. Justru dengan dikasih nikmat sama Allah itu menjadi musibah bagi mereka. Makanya Rasulullah SAW bilang, yang aku takutkan dari umatku ini adalah dicoba dengan segala kenikmatan sehingga tertarik dengan dunia. Yang disebut apa namanya penyakit Al-Wan. Al-Wan. Makanya Allah bilang di beberapa ayat Al-Quran, dibilang surat 41, ayat 49, ayat 50, apabila mereka ditimpa kesusahan berdoa. Tapi apabila mereka dikasih kenikmatan, dia bilang, oh ini karena kepintaran gua. Surat 39, ayat 49, 50. Padahal itu adalah cobaan. Tapi mereka nggak sadar. Kalau dia seperti itu semua, Allah hilang amal ibadahnya yang dulu-dulu. Hati-hati. Oh, kita nggak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, insya Allah dikasih lagi seperti nikmatnya Nabi Sulaiman. Ya, terus enggak?
Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Musa berkata, seandainya jika kamu orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh kamu. Nggak butuh. Ya, Allah Maha Kaya. Kita dites. Panca indera kita ini lagi dites sama Allah. Bersyukur nggak? Bahwa semua itu adalah dari Allah. Seizin Allah. Harus dipakai di jalan Allah. Titik. Untuk menggapai tadi surat 10 ayat 25. Darussalam. Yang tidak terhingga kalau kamu lulus di dunia ini. Pegang itu. Terus enggak? Bagaimana memaknainya semua itu? Yaitu supaya bersyukur harus dilatih. Panca indera ini harus dilatih. Semua panca indera ini dilatih semua menuju jalan Allah. Sehingga kita akan yakin bahwa ini semua panca indera ini adalah amanah. Sehingga jangan sampai panca indera ini malah menjerumuskan kita nanti di negeri penghakiman Allah. Tubuhmu sendiri menjadi saksi bagi kamu. Akibat kita meninamobokan panca indera. 175 ayat 14. Tubuhmu sendiri menjadi saksi bagi kamu. Oleh karena itu, dari mulai kecil hatilah panca indera itu semua mutlak karena Allah. Sesuai kita pada waktu sholat tadi. Dan Allah udah bilang, janji kita pada saat kita mau lahir, pada waktu roh ditiupkan ke dalam tubuh. Alastu birobika. Benarkah aku ini Tuhan? Benarkah aku ini yang menciptakan semua langit dan bumi? Benarkah aku ini yang menciptakan kamu? Sehingga kamu mutlak harus menjalankan kalimat-kalimat tadi. Dan surat Al-Insan 76 ayat 1 sampai 2 itu perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu kasih pendengaran dan penglihatan. Latih dan latih. Insya Allah kita akan selamat di dunia. Terus enggak? Bila sedikit kita mengerti Al-Quran, latihlah dengan sholat dan zikir. Ingatlah selalu Allah. Ya, surat An-Nisa ayat 103. Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah aku. Di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka hadirkanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Dengan kalimat itulah, dengan kalimat Allah lah yang didahului dengan sholat, kemudian yang isinya banyak doa segala macam. Kita itu dilatih menyatukan satu frekuensi kalimat yang ada di alam ini dengan kalimatnya Allah. Sehingga insya Allah dengan kalimatnya Allah itu untuk rahmat bagi surah. Tidakkah kamu tahu? Surat 17 ayat 44. Surat 24 ayat 41. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini semua bersujud dengan kalimat Allah. Bersujud. Pertanyaannya, apakah kita dengan menyatukan kalimat Allah itu kita akan seirama sehingga semuanya menyertai? Iya. Bahkan malaikat pun, kata Allah, akan berdoa untuk kamu. Bahkan kata Allah, binatang-binatang yang ada di lautan, apabila kamu berfilosofi dengan kalimat Allah, belajar untuk kalimat Allah, ikan-ikan yang di lautan akan berdoa untuk kamu. Malaikat-malaikat akan berdoa untuk kamu. Bayangkan kalau semuanya ikut berdoa di dalam satu frekuensi. Ya Allah. Ya, insya Allah.
dan kita istiqomah, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Karena kita banyak yang mendoakan. Insya Allah. Terus, nah, semuanya sudah tersedia. Apalagi yang kita ingkari dengan apa yang sudah disediakan Allah. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Terus surat 53 ayat 55. Sama. Hikmat mana lagi yang kamu dustakan? Tidakkah kamu perhatikan? Sesungguhnya Allah telah mendudukan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan untuk menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, pengetahuan, atau petunjuk, dan tanpa kita yang memberi penerangan. Ya, kita selalu menyangkal dan menyangkal. Ya, semuanya ditundukin sama Allah. Ya, semuanya ditundukin. Ya Allah. Kita tuh cuman satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Surat 51 ayat 56. Lu datang ke dunia ini untuk beribadah. Aku ciptakan itu untuk beribadah. Untuk apa tadi? Surga Darussalam. Tujuannya itu harus jelas. Jangan melenceng-melenceng. Karena petunjuk Allah itu jalan lurus. Alif. Ya, lurus. Kalau mau selamat lurus. Makanya selalu Al-Quran itu dengan garis lurus pertama. Lurus. Nggak usah melenceng-melenceng. Kenapa? Semuanya udah ada. Tinggal mengolah. Terus, nah. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. 15 ayat 20. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Sudah. Semuanya sudah tersedia. Surat 7 ayat 54. Segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Udahlah, kamu tuh hanya mengolah. Yang menciptakan itu adalah aku. Urusannya adalah aku. Berhasil atau tidaknya adalah aku. Yang izinkan adalah berhasil atau tidaknya atau gagalnya adalah aku. Kamu tuh hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya itu selalu diikrarkan di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk apa? Mencapai surga Darussalam. Yang tidak terhingga nikmatnya. Oleh karena itu, jangan kamu mengikuti kemauan manusia. Sehingga kamu bilang, wahai kaumku, bagaimana sih kau ini? Aku menyuruhmu kepada keselamatan, tetapi kemauan manusia itu menyuruh ke neraka. Hati-hati. Terus, nah. Jadi bahannya sudah sedia, mudah dan murah. Sekarang pertanyaannya, bersyukur nggak kita? Atau tidak bersyukur? Rezekinya udah dijamin Allah. Tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Udah dijamin. Bahkan Allah bilang di surat Al-Ankabut 29 ayat 60. Bahkan memberi rezeki makhluk-makhluk yang tidak terpikirkan pada kamu. Bagaimana cara memberi rezekinya? Allah kasih semua. Allah kasih semua. Cuman kita ini yang nggak ditanggung sama Allah apa? Gengsi. Misalnya kita dikasih rezeki cukup.
hanya sekedar cukup aja untuk makan dengan cara yang sederhana, pakai puasa. Di situ adalah kalimat Allah dengan puasa-puasa itu. Atau pakai kalimat Allah, kita dikasih rezeki yang cukup, kita masih berfilosofi dengan filosofinya Allah, bersedekah juga. Disitulah kalimat-kalimat Allah yang akan kamu tingkatkan nanti. Makanya Allah bilang, apabila kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku untukmu. Tapi apabila tidak bersyukur, akan aku azabkan. Nah, jadi syukurilah kalimat-kalimat Allah itu. Itulah yang terbaik bagi kamu. Tinggal kamu berjuang menuju jalanku. Carilah pahala akhiratmu. Makanya Allah bilang, surat 28 ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu, berbuat baiklah pada orang seperti aku telah berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Ya. Jadi seluruh yang dikasih, entah itu rezeki yang dalam bentuk terbatas, entah itu rezeki dalam bentuk berlebih, semuanya menuju jalan Allah. Tidak usah ragu. Kalimat Allah. Makanya Allah bilang, ahaku mirobika pala tertunana minal muntari. Kalimatku adalah benar mutlak. Nggak boleh lu ragu. 149 ayat 15. Seorang mukmin yang sebenarnya adalah yang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa ada rasa ragu. Jadi kalau kita ada rasa ragu, imanan kita ditanyakan. Betul nggak nih kita? Ya, terus enggak? Nah, ini kita lihat. Ya, orang yang melatih panca inderanya, banyak nikmat yang didapat. Lu lihat, yang satu ini Pele. Hanya dengan melatih kakinya aja. Yang ada yang namanya tester pengecap. Siapa juru masak itu tester apa chip ya, chip. Nah, dia pengetes. Harganya dia dapat berapa duit? Gajinya gede. Kita yang mengandalkan apa? Ilmu segala macam, gajinya masih kalah sama dia. Pemain piano yang mulai dilatih dari kecil, yang nggak perlu melatih melalui program sekolah segala macam, lebih hebat gajinya. Justin Bieber lihat dari mulai kecil dilatih dengan berekspresi, dengan menyanyi segala macam, lebih hebat gajinya. Hanya dengan melatih panca indera. Tapi pertanyaan, mereka bersyukur nggak? Mereka mempergunakan itu membantu orang nggak? Itu aja. Atau mereka kumpulkan sendiri menjadi suatu harta dengan kekikiran. Hati-hati. Itu adalah cobaan semua bagi. Itu adanya tandanya kita tidak bersyukur dengan kalimat Allah. Kalau tidak mempergunakan jalan Allah. Makanya Allah bilang tadi, Fazkuruni azkurkum, wazkurli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kamu. Jadi apa? Ingatnya kepada Allah, menjalankan kalimat Allah. Nggak bisa enggak. Itu tanda kita mensyukuri terhadap Allah, jalankan kalimat Allah. Terus yang terbaik adalah melatih panca indera menuju jalan Allah. Itulah yang Allah sebut sebagai orang yang berakal. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Yang selalu mengingat aku pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur. Sehingga mereka berkata, ya Allah, nggak sia-sia engkau menciptakan. Ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Surat Al-Anfal ayat 27. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jadi apa yang kita dikasih, semuanya yang ada di dunia ini adalah amanah. Yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah tanda syukur kalau seandainya kita menjalankan amanat itu pada kalimat Allah. Sehingga Allah bilang, apabila kamu bersyukur menjalankan dengan kalimat-kalimat aku, akan aku hadirkan rezeki dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-Maidah 5 ayat 66. Surat 24 ayat 55.
bahkan kamu akan aku hadirkan sebagai khalifah. Tapi dengan itulah aku menguji kamu. Istiqomah nggak kamu terhadap aku? Surat 72 ayat 16-17. Allah bilang, dengan aku hadirkan hujan dari langit untuk mengasih rezeki kamu terhadap kamu. Dengan itulah aku menguji kamu. Kata istiqomah nggak? Surat 72 tadi ayat 16-17. Yuk silakan. Nah, terserah manusia. Sekali lagi Allah, itu terserah kamu. Allah tidak merubah nikmat yang telah diberikannya kepadamu hingga kamu mengubah, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surat 13 ayat 11. Kalau kamu pakai kejana Allah dan bersyukur, aku akan lipatkan, gandakan seluruhnya. In asantum asantum. Kata Allah. Ya, jadi surat 17 ayat 7. Kalau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan aku akan lipatkan dari 1 butir menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkainya akan aku hadirkan 100 butir, jadi 700. Bayangkan. Untuk diri cocok kan? Apabila kamu akan bersyukur, aku kasih nikmat kamu lagi. Apabila kamu tidak bersyukur, akan aku ancam dengan azab. Jadi bersyukur itu supaya nikmatnya jalankan sesuai dengan kalimat Allah. Saya bisa enggak? Terus enggak? Istiqomah enggak? Surat 72 ayat 16-17. Sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan Allah atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara inilah kami hendak menguji mereka. Barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Surat 41 ayat 30-31, orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap kukuh, maka malaikat akan membisikkan surga yang sudah menunggu. Surat 46 ayat 13, sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian tetap istiqomah. Nggak ada rasa khawatir dan bersedih hati. Nggak ada rasa khawatir. Terus enggak? Ingat, syukur itu untuk dirimu sendiri. Bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah itu untuk dirinya sendiri. Jika kamu kafir, Allah tidak butuh kamu. Allah tidak meridhoi kekafiranmu. Dia meridhoi kesyukuran kamu. Surat 5 Al-Waqiah ayat 82. Fatashkuruni ashkurkum. Fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu menggunakan rezeki yang diperoleh Allah justru untuk mendustakan. Terus surat 14 ayat 8. Jika kamu dan seluruh penduduk di bumi seluruhnya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Terpuji. Surat 35 ayat 15-16. Ingatlah wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak memerlukan sesuatu. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Ya, Allah nggak perlu. Pakailah semua itu di jalan Allah. Terus aku tidak tanggung gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Yang tidak dipakai dengan kalimat Allah. Makanya Allah bilang di surat Al-An'am ayat 40, surat ke-6 ayat 44, apabila kamu melupakan aku, akan aku bukakan pintu-pintu kebahagiaan bagi kamu. Sehingga kamu bergembira dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Sehingga datanglah suatu azab. Entah itu berupa penyakit, entah itu berupa siksaan. Sehingga mereka baru sadar. Entah itu berupa kematian, baru sadar. Wah, sia-sia.
Surat Maryam ayat 83. Aku ciptakan setan itu supaya orang yang tidak berfilosofi dengan filosofinya Allah, bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Dan surat Al-Zukhruf ayat 36-37. Yang tidak berfilosofi dengan kalimat Allah, maka filosofinya adalah kalimat setan. Dan mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan itu benar, padahal tidak benar. Dan dijadikan setan itu sebagai teman karibnya. Dan surat Toha ayat 124-125. Sehingga mereka menghadapi kehidupan yang sempit. Padahal udah dikasih kekayaan, tapi sempit. Udah dikasih anak sempit. Udah dikasih jabatan sempit. Dan yang paling ditakutkan adalah dilahirkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya, kenapa saya sekarang ini buta? Padahal saya di dunia saya melihat. Itulah karena kamu mengabaikan kalimat-kalimat Allah. Surat Al-A'raf ayat 182-183. Apabila yang tidak berfilosofi dengan filosofinya Al-Quran, akan aku hadirkan kamu mati secara perlahan-lahan dengan cara yang tidak kamu ketahui. Kita digiring terus untuk menuju neraka dengan cara mati menuju neraka. Kalau tidak berfilosofi dengan filosofinya. Terus enggak? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Suranto, Dok. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos buat di squid nih. Ketemu lagi, Dok. Alhamdulillah. Dok, Dr. Kurnia mungkin ada sedikit penjelasan mungkin bagaimana cara melatih mengendalikan hawa nafsu tadi, Dr. Kurnia, supaya kita juga selain melatih panca indera, zikir, kira-kira kan di kehidupan real kita ini kan tiap hari bermacam-macam ke di mana-mana selalu kita dihadirkan fenomena berbagai macam. Tapi bagaimana kita tetap istiqomah itu, Dr. Kurnia, supaya kita bisa tetap istiqomah di jalan Allah dan mengamalkan kalimat Allah. Silakan. Cuma satu jawabannya, Suranto. Iya, iya. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jalankanlah Islam secara kafah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jalankan secara samina wa ta'na. Al-Baqarah itu tadi Al-Baqarah 208, terus Al-Baqarah samina wa ta'na 285. Iya. Ya, terus sudah itu secara istiqomah. Iya. Ya, secara samina wa ta'na. Artinya apa? Kalau kamu belum nyampe ilmu kamu, dengerin aja. Karena itu Allah bilang di surat Al-Baqarah 147, Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kalimat aku adalah kalimat kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu nggak boleh ragu. Nah, supaya ruh Al-Quran ini masuk ke dalam hati kita, seperti masuknya Al-Quran itu ke dalam dada hati Rasulullah. Al-Baqarah 97, terus surah 26 ayat 194. Dimasukkan hati itu ke dalam oleh Jibril ke hati Rasulullah. Ya. Nah, sekarang proses memasukkan hati segala macam, membersihkan hati dengan air jamin nggak ada. Tapi membersihkan itu dengan wudhu. Makanya kalau megang Al-Quran itu, surah 56 ayat 79, itu sebaiknya berwudhu. Iya. Sehingga apa? Masuk ke hati kita. Selain itu berdoa.
jalankan di dalam satu perbuatan sehari-hari. Sehingga kita akan terekam. Kita yakin itu kalimat Allah semua. Nggak ada kalimat bohong dari Allah. Manusia itu bohongan. Ya, itu aja camkan. Latih. Insya Allah. Iya. Nah, kita yang melatih ini kurang. Iya. Kenapa? Selama hidup kita ini dilatih dengan kalimat-kalimat manusia, kalimat-kalimat orang-orang yang sok pintar. Iya. Iya. Bahkan Allah bilang, surat 6 ayat 116, apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tertipu. Kenapa? Yang dibuat manusia itu kebohongan dan dugaan-dugaan. Iya. Kembali lagi kalimat Allah. Kembali lagi kalimat Allah. Kenapa Allah mengasihi seperti ini? Kenapa Allah mengasihi ini? Bagaimana saya mengolahnya sehingga menjadi syukur? Itu aja. Iya. Iya. Yang nggak bisa. Harus belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu, maaf, harus dari diri sendiri. Mulailah timbulkan roh Al-Quran. Nah, ini roh Al-Quran ini yang mau dihilangkan. Sama orang-orang yang di luar yang benci dengan Islam. Ruh Al-Quran. Karena kalau ruh Al-Quran itu udah masuk ke hati kita, ya, baru kita bisa berjalan nih ke depan. Makanya Allah bilang di surat 57 ayat 28. Apabila kamu mengamalkan kalimat Al-Quran, aku akan kasih rahmat bagi kamu. Iya. Dan cahaya, dengan cahaya itulah kamu akan berjalan menuju jalan ke depan. Kalimat Al-Quran. Tidak ada jalan lain. Mungkin selama ini kita salah karena kita berfilosofi dengan filosofinya dunia. Salah melulu. Kayak kita di dunia kedokteran. Ya. Kalau bikin antibiotik sampai generasi sekian-sekian, berarti generasi yang sebelumnya salah. Ya. Kenapa? Berfilosofi dengan filosofi, enggak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Padahal menyembuhkan Allah. Kita hanya berusaha minum obat. Tapi obat itu bekerja di badan kita melalui tahapan-tahapan yang kita nggak tahu. Orang meneliti, sekian persen diserap. Betul? Iya. Sekian persen akan bereaksi masuk ke inti daripada penyakit. Belum tentu. Bagaimana kita melihatnya? Yang di ini kan obat-obat mahal semua dengan segala ini. Siapa yang salah? Apakah dengan usaha begitu akan menjamin bahwa kita akan selamat? Yang tadi dibilang, kita harus berusaha. Enggak. Doa juga berusaha dengan kalimat Allah. Ya, sehingga insya Allah akan selamat. Dan nggak rugi. Berapa persen duit yang kita bisa selamatkan? Perorangan, per kelompok, per keluarga, per negara yang bisa diselamatkan kalau kita berfilosofi dengan filosofi Allah. Berapa banyak duit yang diselamatkan itu bisa kita alokasikan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, untuk mengeksplor ilmunya Allah. Sekarang, kenapa itu nggak terjadi? Karena sekali lagi kita berkonspirasi. Bukan dengan kalimat Allah, untuk kekayaan kita, untuk kekayaan pribadi, untuk kekayaan pergolongan. Bagaimana? Hancur dunia ini. Makanya Allah bilang di surat 23 ayat 71. Apabila kebenaran mutlak Al-Quran itu mengikuti kalimat kemauan mereka yang sok-sok pintar, hancur bumi beserta isinya. Dan dijelaskan lagi. Surat Al-Baqarah 120. Yang aku katakan adalah kebenaran. Oleh karena itu, apabila kebenaran itu mengikuti kemauan mereka, Allah berlepas tangan terhadap azab. Itulah yang namanya syirik. Kenapa? Menomarsekiankan kalimat Allah daripada kalimat
manusia. Dibilang Allah itu nggak pintar. Allah itu ketinggalan zaman ilmunya. Ya Allah. Tuh. Ya, kenapa kita begitu digiring dengan filosofi orang-orang pintar? Makanya Allah bilang di surat 41 ayat 52, kalau itu adalah Al-Quran itu adalah kalimat Allah, siapakah yang lebih zolim? Kalau seandainya di nomor sekian kan kalimat Allah. Siapa yang lebih zolim? Ya lu sendiri. Ya, jadi kita harus mutlak hati panca indera itu dengan kalimat Allah. Belajarlah Al-Quran sebisa mungkin. Insya Allah. Kalau nggak bertanya di internet. Buka Mister YouTube, Mister Google. Iya. Ya, sehingga akan timbul nanti dituntun sama Allah. Walladzina tadau jadahum huda wa atahum taqwahum. Apabila kamu berbuat kebajikan dengan kalimat Allah, akan aku tunjukkan, akan aku tuntun hatimu kepada ketakwaan kepada aku. Ya. Dan nanti kalau kamu udah dikasih ketakwaan sama Allah, apabila kamu udah dilatih surat apa? Surat 28 ayat 29, kamu akan bisa membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk. Furqan. Aku akan kasih furqan. Setelah kamu dikasih furqan, kata Allah, surat Al-Baqarah 269, akan aku kasih hikmah. Hikmah itu apa? Kemampuan menghayati kalimat-kalimat Allah. Itulah harta yang tertinggi. Kepada siapa itu hikmah aku berikan? Kepada yang orang yang berakal. Saya malah lupa nih. Yang berakal itu yang ditujukan seluruh panca inderanya pada Allah. Panca inderanya tidak digunakan kepada Allah. Allah sudah bilang surat 7 ayat 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai mata, tidak dipakai menuju kalimat-kalimat Allah, tidak lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai hati, tidak dipakai mendalami, mentadaburin kalimat-kalimat Allah. Mereka mempunyai telinga, tidak dipakai mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Jadi seluruh panca indera yang tidak digunakan dengan kalimat Allah itu lebih rendah daripada binatang. Surat 7 ayat 176 lebih rendah daripada anjing. Surat 5 ayat 60 lebih rendah daripada kera dan babi. Bahkan Allah bilang di surat 8 ayat 22, 8 ayat 55, sesungguhnya manusia yang paling rendah di bumi ini, yaitu orang yang tertutup terhadap kalimat-kalimat Allah. Ada lagi mau bertanya? Kira-kira gitu ya, masuk dengan ini? Kira-kira gitulah. Ya, kapan lagi kita mulai kalimat Allah? Makasih, Dr. Kurnia. Ya, siapa lagi? Assalamualaikum. Jangan Ustadz lah. Ada yang mau tanya? Bertanya dia. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pak Dokter. Ya. Ya, kenapa Rian? Banyak contohnya dalam kehidupan berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita melatih kesabaran dengan banyak main ke rumah sakit, oksigen aja beli sementara, di luar sana kan kita oksigen ini kan gratis, Pak Dokter. Kalau dihitung-hitung jumlahnya itu kan banyak nikmat Allah yang tak terhingga. Kalau kita hitung, contohnya banyak beli oksigen ngantri kemarin COVID. Lalu kalau kita bandingkan banyak juga yang nggak bersyukur. Contohnya nih emak-emak kalau tetangga beli kulkas saja dia meriang sampai pakai koyok, Pak Dokter. Laring. Seperti itu Pak Dokter. Yang kalau kita nggak bersyukur akhirnya jadi azab ya Pak Dokter. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Ya, sebetulnya kita dihadirkan di dunia ini kita harus bersyukur. Merasakan nikmat panca indera ini dilatih dengan satu rahmat Allah berupa kasih sayang, berupa segala macam.
Ya, hanya cuma ditujukan kepada Allah aja yang kita latih, sehingga kita bersyukur. Kalau tadi dihitung, ya, tadi kayak oksigen, ada suatu orang kaya dunia ini, dia dirawat berapa hari, nangis dia, dirawat di ICU, ya, waktu dia nerima tagihan dia nangis, ya, nangisnya kenapa? Ditanya kenapa kamu nangis? Saya bukan nangisnya karena saya menerima tagihan ini. Bagi saya tagihan ini nggak seberapa karena saya mampu. Yang saya nangiskan adalah selama ini kok saya tidak bersyukur. Dikasih perawatan di ICU dengan oksigen, dengan fasilitas segala macam, ya, tagihannya seperti ini. Sementara yang selama ini saya belum sakit segala macam dikasih berapa nilai uangnya. Kok nggak ada bersyukur saya? Kok nggak ada bersyukur? Nangis dia. Terbuka baru terbuka. Itulah kalimat Allah. Ada lagi ya, orang yang melakukan bebas. Bebas itu artinya menyambung pembuluh darah. Ya, pakai yang namanya protesa. Ya, protesa ini dipakai, itu harganya ratusan juta. Coba bayangkan Allah ngasih berapa panjangnya pembuluh darah ini. Kalau dihitung sampai yang sekecil-kecilnya, itu sampai 5.000 kilo. Kali itu berapa miliar? Berapa ratus juta? Nilainya nggak terhingga. Adakah kita bersyukur selama sehat ini? Kita dikasih cobaan misalnya berupa sakit jantung. Ya, dikasih cobaan sakit jantung, kita operasi CAT. Ya, kateterisasi. Harganya berapa? Ratusan juta. Ya, terus sudah gitu udah dikasih operasi jantung itu kita harus minum obat anti pembekuan darah dengan segala risiko tuh, kebentur jadi bengkak. Ya, pertanyaannya, selama ini kita nggak merasakan nikmatnya Allah tanpa obat, tanpa segala macam jantungnya itu. Ada nggak kita pakai untuk menuju jalan Allah? Satu irama, satu ide, satu frekuensi dengan syukur dan doa. Kenapa? Hati-hati jantung ini berdoa sama Allah, ya Allah jangan sampai nanti Engkau ajab aku dengan nanti aku bersaksi terhadap Tuhan aku ini. Sehingga aku ikut merasakan ajab yang tidak terhingga nanti di akhirat. Ya Allah, tunjukkan dia ya Allah. Supaya dia menyertakan aku ke akhirat nanti selamat. Begitu juga kulit berdoa. Jangan sampai dia mengajak kita nanti kulit itu. Oleh karena itu, satukan frekuensi. Nggak bisa enggak. Bypass kan berapa senti? Surat 41 ayat 19 sampai 22. Ya, pada waktu mereka digiring ke dalam api neraka. Meter. Hati mereka, kulit mereka, pendengaran mereka, mata mereka menjadi saksi untuk menjerumuskan kita ke neraka. Mereka berkata, ya kulitku, kenapa engkau mau ngomong seperti itu, menjerumuskan aku ke ini? Ya, disinilah aku bersaksi. Makanya aku juga sedih, katakanlah begitulah kamu. Diganti dan diganti. Nggak ada hingganya. Makanya supaya itu nggak kejadian, giring dengan kalimat Allah. Ingatlah aku, paskuruni askurku. Paskuruli walataku. Ingatlah aku, hanya dengan mengingat aku, hanya dengan menjalankan kalimat-kalimat aku, sehingga kamu itu tetap dalam genggamanku, tetap dalam tali buhulku. Karena dengan tali buhulku itu, kamu menyimpang, kata Allah, terjadi teori bandul. Yaitu Al-Imran ayat 135. Apabila dibisikkan-bisikkan jahat, dia cepat balik. Tetap sadar, tetap cepat minta maaf. Surat 7 ayat 201 sama seperti itu. Itulah gunanya dipegang sama Allah melalui Al-Quran. Al-Quran itu satu talinya di sisi Allah, satu di manusia itu.
Yang namanya tali buhul. Kapan lagi kita pegang? Ya, bayangin mata operasi katarak aja udah berapa tuh? Untung aja ada BPJS. Selama ini ada nggak mata kita dipakai untuk melihat kalimat-kalimat Allah? Ya, kita makan. Pernahkah nggak terpikirkan siapakah tugas usaha kita sampai mana? Hanya cuma masukin makanan. Enzimnya yang menciptakan enzim itu untuk mencernakan makanan siapa? Allah. Yang memilah-milah nanti di dalam perut terus menjadi air kencing, yang kemudian menjadi kotoran. Siapa? Allah. Coba itu dihadirkan di dalam bentuk suatu pabrik. Adakah pabrik yang sehebat pabriknya manusia yang bisa mendistribusikan dari seluruh yang berguna itu ke mata, ke rambut, ke penciuman, ke rasa kecap, ke tulang-tulang sehingga tumbuh baik, ke kulit sehingga tetap remaja. Bayangkan, paling sibuknya pabrik yang ada di dunia ini yaitu di tubuh sendiri. Adakah kita bersyukur? Enggak. Ya, jadi cara mensyukurinya gitu. Saya cuma sedikit kok masukin. Bahannya udah tersedia di tubuh. Bahannya juga udah tersedia di alam ini. Cuman tujuannya satu, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Hai Adam, lu nggak usah takut dah. Lu saya taruh ke dunia untuk dapat nanti yang lebih istimewa lagi, yaitu surga Darussalam. Ya Allah, bagaimana saya mengolahnya ya Allah? Saya ini katakan saya ini anak manja, diservis di sorga, begitu datang ke bumi harus usaha sendiri. Nggak usah takut. Allazi alamal bil kalam, alamal insana malam ya'lam. Aku akan mengajarkan kamu dengan pena. Dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bagaimana mengolahnya ya Allah? Semuanya udah sedia, cuman sedikit usaha dan berdoa dan bersyukur. Apalagi ya ada? Dengan bersyukur itu, aku kasih kamu nanti surga yang lebih nikmat dari sekarang. Apalagi? Qala Rabbana zolamna anfusana wa alam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau Engkau tidak memberikan rahmat, sungguh aku termasuk orang yang rugi, kata Nabi Adam. Waktu dia turun ke bumi, gelisah, gundah gulananya, nggak tahu apa yang diperbuat. Nah nanti kita juga nggak tahu apa yang diperbuat nih kalau kita gagal nih nanti di neraka. Apakah mau seperti itu? Seperti gundah gulananya ini sehingga mereka berkata, ya Allah balikan lagi aku ke dunia ya Allah. Balikan lagi aku ke dunia ya Allah. Supaya aku bisa berbuat baik ya Allah. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada lagi, udah habis nih ya. Habis dong. Iya. Nanti saya buka nanti untuk acara berikutnya, insya Allah. Kalau bisa di bawah jam 5, sebelum jam 5, sehingga kita bisa tanya jawab, bisa bagaimana cara mentadaburin Al-Quran. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya insya Allah ini jadi amal ibadah yang Amin. bisa kita banggakan nanti di hadapan umum. Amin. Bangganya Bilal waktu ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, apa imal ibadah kamu? Sehingga rakyatnya aja udah lebih dulu masuk surga. Mudah-mudahan mentadaburi Al-Quran ini adalah pahala yang tertinggi Amin. kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena itu kita nggak boleh ragu. Tempuh itu, tempuh. Ya, tempuh itu. Sehingga kita akan selamat akhiratnya nanti.
Amin. Amin. Selamat insya Allah. Amin. Ya Allah, bimbinglah seluruh panca indera saya, istri Amin. saya, anak-anak saya, Amin. orang-orang yang beriman, Amin. guru-guru saya, Amin. ya, yang bersangkutan semuanya dengan orang muslim, Amin. untuk tetap tulus dan ikhlas, Amin. untuk tetap bersabar dan bersemangat, untuk tetap tawakal, untuk tetap istiqomah, Amin. untuk menggapai rahmat dan ridho, Amin. untuk menggapai filosofi kebenaran dan kejujuran mutlak variasi dari, Amin. untuk menggapai tadi itu. Ya Allah, kasihanilah. Amin. Bimbinglah tanpa rasa bosan dengan kalimat-kalimat, Amin. sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina ya sana wabil akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima dokter. kasih, Dok. Terima kasih dokter Kurnia. Terima kasih Ya. selalu ya dok. Ya, Jadi berkah. Iya. semuanya juga sehat selalu ya. Ya, dokter. Saya Besok judulnya mau cari keseimbangan. ya, Keseimbangan. Bagaimana kita proses keseimbangan itu supaya nggak terganggu. Keseimbangan ada di dunia, kalau terganggu bagaimana? Keseimbangan yang ada di tubuh sendiri, kalau terganggu bagaimana akibatnya? Ya, kita lanjut ya. Bagaimana mengetahui kalimat simbangan itu Insya Allah. menjadi suatu nilai istimewa. Oke, belajar tuh. Terima kasih Pak Dokter. Belajar ya. Sudah Terima terjadi. kasih dokter Kurnia. Oke, Saya- terima kasih banyak materinya. saya lagi sakit. Oh, Assalamualaikum. terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya lagi sakit dok, kaki dari kesemutan, dari ini sekarang lagi sakit. Saya diterapi seminggu 2 kali dok. Rasa sakitnya orang yang sakit itu sama aja zikirnya seorang ulama. Cuman kita dibilang wabashiri sobirin. Innallaha ma'as-sabirin. Iya, ini juga lagi Ya. berobat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya Allah bilang, ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 1:5. Ya, Pegang itu dari Allah menuju ke jalan Allah. Makanya cobaan yang terberat itu bagi seorang muslim adalah cobaan di hari di mana kita tidak berdaya. ya, Yaitu tidak berdaya apa? Yaitu pada saat umur tua. ya, Karena itu sebelum masa tuanya itu jangan kita nambah beban-beban. ya. Beban di dunia, beban di akhirat. Sehingga insya Allah kita meninggalkan dunia ini akan bebas dari beban itu. Nah, insya Allah pembuka pintu sorga. Amin. Ya, sahabat Rasulullah waktu itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, istri saya lagi sakit, tolong doakan dia supaya sembuh. Rasulullah terdiam. Kenapa engkau terdiam ya Rasulullah? Karena ini adalah pembuka pintu surga. Ya Rasul, jangan engkau doakan supaya cepat sembuh. Doakan hanya kalau dia kena serangan nggak terbuka auratnya. Udah itu aja. Saking tahunya bahwa cobaan itu adalah pembuka pintu surga, nggak mau didoain terus. Makanya Nabi Ayub dia berdoa, Robbahu anni masa dia dulu anta arhamar rahimin. Surat 21 ayat 83. Ya Allah, Engkau yang maha rahmat, yang maha penyayang dari seluruh yang penyayang. Di situ nggak dibilang sembuh, kata-kata sembuh.
Ya, insya Allah sabar. Ya, oke ya. Baik. Nah, Makasih dok, makasih dok, makasih, makasih. Terima kasih dokter. ya Bu ya. Terima kasih Dokter Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang ada